Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama dengan channel Marturia Bukit Kasih Girian Kemai dalam program Renungan Firman Tuhan MTPJ bulan Desember tahun 2023, renungan untuk hari Natal. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang telah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal. Kami percaya Engkau Allah dengan kasih yang besar, datang untuk menyelamatkan segenap kehidupan umat manusia. Kami telah beroleh kasih yang begitu luar biasa, dan karena itu di saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Yang kami boleh memaknai Natal yang sesungguhnya. Hidup kami semakin diubahkan untuk menyenangkan hati Tuhan dan terus menyaksikan berita firman Tuhan tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kuasai hati dan pikiran kami dalam urapan Roh-Mu yang kudus, dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perenungan kita di saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini diberi judul Raja yang lahir di Salung. Tentu kami rindu kembali menyapa saudara. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk semua umat Kristiani di seluruh dunia. Hari ini kita merayakan hari besar dan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita melihat di sana sini, bahkan di mana-mana, hari Natal dirayakan oleh semua bangsa. Bukan hanya yang beragama Kristen saja, tetapi hampir semua orang dan suku bangsa di seluruh penjuru dunia turut merayakan. Tentu sebagai umat Kristiani, kita berbangga, kita bersyukur, dan harus terus menyaksikan kabar baik dan kesukaan besar ini bagi semua orang, supaya semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara, tentu kita pun bersyukur karena kitab Injil, khususnya Injil Lukas, memberitakan kepada kita tentang kisah kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Melalui Injil Lukas 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini, kita memperoleh keterangan tentang bagaimana Yesus lahir. Saudaraku, perikop ini diawali dengan keterangan bahwa pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus adalah orang yang paling berkuasa pada waktu Yesus dilahirkan. Nama sebenarnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Sejarah mencatat dia sebagai kaisar Roma yang terbesar. Ia memang berprestasi besar. Ia menciptakan administrasi pemerintahan yang baik, membangun perekonomian, membangun jalan dan sebagainya. Sehingga atas prestasinya
Maka Senat pada waktu itu memberi gelar Agustus kepadanya. Agustus berarti penambah atau pelipat ganda kemakmuran. Masyarakat pun memberi macam-macam gelar kepadanya, seperti orang Romawi yang ilahi. Tetapi juga sejarah mencatat ia diberi gelar Juru Selamat. Maka melalui keterangan ini mempertegas kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus pertama merupakan fakta historis, tetapi juga penginjil Lukas seolah-olah hendak mau berkata kepada kita bahwa pada zaman dunia diperintah oleh seorang raja dan juru selamat yang bernama Agustus, telah lahir raja dan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Tanpa disadari, Kaisar Agustus telah menjadi alat rencana Allah, supaya terlaksanalah membuat dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah mengadakan sensus penduduk di seluruh daerah kekuasaan. Karena perintah sensus itulah, maka berangkatlah Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Betlehem. Di sini pun kita memperoleh keterangan tentang sikap karakter dari Yusuf dan Maria. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yusuf dan Maria dipilih dan dipakai oleh Allah dalam rencana keselamatan? Selain mereka berasal dari keluarga dan keturunan Daud, di mana Yusuf adalah orang yang tulus hati, serta Maria adalah seorang perawat. Juga dalam perikop ini kita bisa mengenal karakter Yusuf dan karakter Maria. Adalah orang muda yang taat dan patuh. Sekalipun harus berjalan puluhan mil jauhnya dari Nazaret ke Betlehem. Tetapi karena mereka adalah masyarakat yang baik, mereka taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Hal ini tentu memberi pesan kepada kita untuk tetap memandang penting hidup dalam ketulusan hati, kesucian, serta patuh dan taat seperti yang diteladankan oleh Yusuf dan Maria. Saudara-saudaraku, ketika mereka di Betlehem, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Kelahiran Yesus diceritakan oleh Lukas bukan seperti kisah kelahiran biasa atau pada umumnya. Kelahiran Yesus terjadi di tempat yang tidak begitu wajar. Ia dilahirkan di sebuah rumah persinggahan atau rumah penginapan. Israel pada waktu itu, sebuah rumah persinggahan atau penginapan terdiri dari dua bagian. Itu bagian untuk para tamu dan bagian untuk hewan yang adalah alat transport mereka. Di bagian tempat hewan itulah Yesus dilahirkan. Lalu ia dibaringkan di dalam sebuah palungan. Pernahkah Anda berada di dekat sebuah palungan? Bukan yang ada di dalam gereja sebagai replika untuk teatrika, tetapi palungan yang sebenarnya adalah tempat makan hewan, tempat makan keledai, atau tempat makan lembu. Yang terdapat di dalamnya pasti adalah sisa-sisa makanan, dan pasti tempat itu kotor, becek, dan bau. Disitulah bayi Yesus dibaring. Alkitab mengatakan bahwa karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, malaikat mengabarkan kepada para gembala bahwa Yesus sudah dilahirkan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itulah tanda atau cirinya, terbaring di dalam palungan. Sebuah tanda yang aneh, tanda ketidakwajaran, tetapi juga tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, rupanya palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa lahir atau bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar, baik di gubuk-gubuk tua, di kolong jembatan, dan sebagainya. Pelukan sebagai tanda ketersisihan itu pun menunjukkan solidaritas Yesus dengan mereka yang tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Sepanjang hidupnya Yesus menunjukkan hal itu. Ia solider, ia peduli dengan orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Misalnya karena faktor status sosialnya, apakah itu pemungut cukai, pelacur, dan lain sebagainya. Atau karena faktor kedudukan ekonominya, misalnya nelayan. Atau karena faktor jasmania, orang lumpuh, orang buta, orang kusta. Atau karena faktor suku bangsa dan keturunannya, seperti orang-orang Samaria. Mereka semua tersisihkan di dalam kehidupan masyarakat.
tapi orang-orang seperti ini yang dipedulikan oleh Yesus. Yesus yang lahir di kandang yang hina dan dibaringkan dalam palungan. Ia solider dengan semua yang dipandang hina oleh Tuhan. Kiranya berita Natal ini jadi berkat buat kita semua dalam rangka merayakan baik bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Engkau yang datang menjadi manusia dalam rangka menebus, dalam rangka menyelamatkan kehidupan kami semua. Sehingga tolonglah kami agar supaya di dalam merayakan Natal ini benar-benar hati, pikiran, dan kehidupan tertuju hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pribadi kami, keluarga kami akan terus memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang segala kebaikan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal